Dan ia pun memberikan sebuah cermin kuno, yang dimana hanya ada 3 saja di dunia ini. Ia cukup menghadapkan cermin kuno tersebut ke hadapan boneka Puppet. Maka dengan otomatis, boneka apapun yang dibuat akan berubah menjadi seperti layaknya manusia. Dan akan bertingkah sesuai perintah dari si pemilik. Bahkan tidak menutup kemungkinan bisa memiliki jiwa yang dapat menyerang si pemilik. Huang memintanya untuk berhati-hati. Namun Jining langsung pergi dari sana setelah mendapatkan cermin tersebut tanpa mendengarkan penjelasan darinya. Ia pun kembali dan memberikan kepada Muzi. Melihat cermin kuno tersebut, Muzi merasa heran dari mana ia mendapatkannya. Jining menjawab ia tidak perlu tahu dan meminta Muzi segera menggunakannya. Menggunakan cermin kuno tersebut, boneka Puppet berhasil diciptakan dan berbentuk seperti manusia. Karena belum bisa dikendalikan, boneka itu justru menyerang si pemilik, seperti apa yang dikatakan oleh Huang sebelumnya. Singkat cerita, festival boneka Puppet akhirnya diselenggarakan. Semua murid berkumpul di lapangan. Julian saat ini harus melawan Dilong. Namun karena ia tidak memiliki bakat mengendalikan boneka Puppet, boneka miliknya pun harus terpental jauh ke langit. Setelah itu, Muzi melawan salah satu murid yang selalu sombong, yang bernama Jian. Baru saja hendak berduel, boneka milik Jian terbang ke sana kemari dan tidak bisa dikendalikan, yang pada akhirnya boneka miliknya hancur dengan sendirinya. Babak final akhirnya dimulai. Muzi harus berhadapan dengan Dilong. Mereka pun mengeluarkan boneka Puppet yang berbentuk layaknya manusia dan mulai bertarung di arena. Awalnya pertarungan tersebut, boneka milik Muzi dihajar habis-habisan. Namun ia sengaja melakukan itu untuk menunjukkan kehebatan bonekanya. Julian lalu memberikan arak kepada boneka Puppet tersebut, yang seketika memiliki kemampuan layaknya pendekar mabuk, dan menghabisi boneka Puppet milik Dilong hingga ia kalah telak. Setelah Muzi memenangkan duel tersebut, semua murid dikumpulkan. Sebagai penghargaan, Muzi beserta Dilong akan diangkat menjadi murid pribadi oleh Guru Feng. Mereka berdua pun setuju dan menjadi sangat senang. Sementara Jian, murid yang tidak suka kepada Jining ini, diterima sebagai murid pribadi oleh Guru Chan. Karena meskipun ia kalah, Jian memiliki keberanian dan telah berusaha. Tidak hanya itu, Dian Chang, kepala sekolah ini pun juga mengangkat Jining sebagai murid pribadinya. Sontak semua murid sangat terkejut karena hal itu sangatlah spesial kalau menjadi murid pribadi dari kepala sekolah. Setelah perayaan selesai, Lata memberikan selamat kepada mereka, dan ia pun mulai berterus terang kalau saat ini ingin bergabung dan berteman kepada mereka. Tentu saja Jining dan kawan-kawan setuju. Bisa berteman dengan seorang murid senior paling hebat di sekolah, membuat reputasi kelompok mereka bisa dipandang bagus oleh semua murid, yang selalu menganggap remeh kelompok mereka. Setelah itu, Dilong bersama Muzi saat ini semakin dekat satu sama lain, dikarenakan mereka memiliki guru yang sama. Dilong meminta maaf atas perlakuan kepadanya selama ini.
Muzi tidak pernah menyalahkannya, dan ia merasa senang apabila hubungan mereka bisa baik-baik saja tanpa permusuhan. 我爹曾经说过， Di lain sisi, mereka yang sedang bersantai tiba-tiba dihampiri oleh Melati dan memberikan surat dari suku Ji kepada Jining, yang ternyata ibunya Jining sedang sakit akibat diserang oleh seseorang. Mendapatkan surat itu, ia pun segera kembali ke suku Ji, ditemani oleh Yu'er menggunakan burung terbang supaya bisa cepat sampai. Berita itu juga disampaikan oleh Julian kepada Jinong, yang membuat Jinong sangat terkejut. Setelah sampai di suku Ji, para tetua menjelaskan kalau ibunya tersebut diserang oleh dua orang, yang tak lain adalah Zidao dari suku rambut putih dan satunya lagi adalah Tong dari suku Wu Jianmen. Sang ibu lalu menceritakan alasan kenapa ia bisa diserang, karena sebenarnya ia berasal dari suku Yuchi. 20 tahun yang lalu, Raja Dewa disegel di bumi. Suku Yuchi dan suku Fang diberi perintah oleh Dewa Nuwa untuk menjaga segel Raja Dewa. Karena hal tersebut, pasukan Raja Dewa menghancurkan kedua suku mereka. Kalau kita lihat secara seksama, orang yang menyerang suku Yuchi adalah Tong bersama pasukan suku Wu Jianmen. Semua orang suku Yuchi tewas dibunuh, terkecuali dirinya yang masih bisa selamat. Setelah kejadian itu, ayahnya, kepala suku Ji, membantunya dan tinggal di suku Ji. Ia pun lalu menikah dan melahirkan Jining. Mendengarkan cerita itu, Yu'er juga berkata kalau ia satu-satunya keturunan dari suku Fang yang berhasil selamat. Di saat dulu, suku Fang juga dihabisi dan ia diselamatkan oleh ibunya dengan dimasukkan ke dalam kendi besar. Kepala sekolah Heibai datang ke sana untuk menyelamatkannya. Tak lama kemudian, Jinong bersama Julian datang ke sana. Julian mencoba mengecek kesehatan ibunya Jining. Setelah dicek, ia berkata ibunya Jining sudah tidak bisa disembuhkan lagi karena luka tusukan itu tepat mengenai organ vital. Jining sangat bersedih setelah mengetahui kebenaran itu dan tidak rela ibunya akan meninggal. Sang ibu lalu memberikan sebuah gulungan kitab bela diri yang sangat kuat, dan barang itulah yang diincar oleh suku Wu Jianmen untuk diserahkan kepada Raja Dewa. Ia mau Jining segera mempelajari teknik bela diri di dalam kitab tersebut, dan setelah itu ia harus membakarnya, jangan sampai jatuh ke tangan Raja Dewa. Dan setelah memberikan kitab itu kepada Jining, sang ibu akhirnya menghembuskan nafas terakhir dan meninggal. Singkatnya, atas meninggalnya ibunya Jining, kini pemimpin suku Ji sudah tidak ada. Jinong dipanggil oleh ayah angkatnya dan menyuruhnya untuk menjadi pemimpin suku saat ini. Ia bahkan menunjukkan sebuah pelakat pemimpin suku Ji dan memberikan kepada Jinong. Di sana Jinong yang terus menolak tetap dipaksa oleh ayah angkatnya. Apapun yang terjadi, ia harus merebut posisi pemimpin suku Ji. 不就是为了你吗？拿着。 Lalu para tetua mengumpulkan semua orang, karena saat ini suku mereka harus memiliki pemimpin. Jining sebagai satu-satunya keturunan yang memiliki darah suku Ji dipilih menjadi pemimpin. Namun di sana Jining menolak. Ia harus kembali ke sekolah Heibai dan tidak bisa memimpin mereka.
Maka dari itu, ia memutuskan untuk memberikan posisi tersebut kepada Jinong. Namun sayang, semua orang di sana tidak setuju, dikarenakan Jinong adalah orang asing dan bukan keturunan suku Ji. Tidak mungkin mereka dipimpin oleh orang asing. Jinong menjadi marah. Selama ini ia mengabdi dan berkorban sangat banyak untuk suku Ji. Dan bahkan ia juga bersedia mengorbankan nyawanya untuk keselamatan mereka semua. Ia pun tidak menyangka semua orang justru masih menganggapnya orang asing. Jinong lalu pergi dari sana dan merasa kecewa kepada semua orang suku Ji. Julian mencoba menenangkannya dan tidak usah memasukkan ke dalam hati semua perkataan orang-orang suku Ji. Namun tetap saja Jinong merasa sakit hati karena selama ini ia tidak pernah dianggap. Di tepi sungai, Julian membawa Jinong ke sana untuk menenangkan diri. Namun sesaat, pelakat pemimpin suku Ji terjatuh dari saku Jinong. Melihat hal tersebut, Julian menjadi marah kepadanya dan menuduhnya mencuri pelakat tersebut. Tak lama kemudian, Jining datang ke sana bersama Yu'er. Jinong lalu mengembalikan pelakat itu dan mengaku kepada mereka semua kalau bukan ia yang mencurinya, melainkan ayah angkatnya yang memberikan pelakat itu kepadanya dan terus memaksanya untuk menjadi pemimpin suku Ji, sementara ia tidak mau. Setelah memberikan pelakat itu, Jinong lalu pergi dari sana dan berjanji tidak akan mau kembali lagi ke suku Ji. Setelah itu, Jining kembali ke sekolah dan mulai berlatih siang dan malam tanpa berhenti supaya bisa menjadi jauh lebih kuat secara cepat. Lalu kemudian ia pergi ke ruangan rahasia bersama Muzi dan mulai mencari sebuah kitab yang dapat mempercepat ilmu bela diri seseorang agar bisa kuat. Namun sayang, kitab yang ia inginkan tersebut tidak berada di sana. Muzi berkata kalau ada satu kitab yang bisa membuat Jining memperkuat bela dirinya dalam waktu singkat. Namun harga kitab itu sangatlah mahal. Lalu diputuskanlah Jining akan pergi ke rumah judi untuk mendapatkan uang. Ia lalu menggunakan topeng untuk bertarung di sana. Siapa sangka lawannya saat ini adalah Jinong yang membuat ia sangat terkejut. Jining bertanya kenapa bisa ia berada di sana. Jinong menjawab kalau selama ini ia memang tinggal di rumah judi. Demi melampiaskan rasa kekecewaannya, Jinong tanpa segan-segan menyerangnya untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka berdua. Jelas di sana, Jining tidak sungguh-sungguh melawannya dan ia pun memilih mengalah dan keluar dari arena. Singkat cerita, Zidao membawa beberapa pasukan suku rambut putih untuk menagih janji ke suku Wu Jianmen. Karena apabila ia membantu mereka, maka Zidao akan dimasukkan ke dalam suku Wu Jianmen. Namun sayang kedatangannya justru ditolak dan diusir oleh Tong. Di sana, Tong berkata kalau Dongki, pemimpin mereka, tidak bisa menemuinya dan meminta lain waktu datang lagi ke sana. Zidao merasa kesal dan curiga kalau saat ini ia hanya dimanfaatkan saja oleh suku Wu Jianmen. Untuk membuktikan semuanya itu, ia mau tidak mau harus bekerja untuk mereka. Lalu ia bersama pasukannya pergi ke wilayah sekolah Heibai. Di sana ia bertemu dengan Jinbai yang ternyata bekerja sama dengannya. Di sana, Jinbai akan membantu Zidao untuk masuk ke dalam sekolah Heibai.
Di lain sisi, Yu-er memasuki ruangan rahasia untuk mencari beberapa kitab ilmu bela diri. Namun sesaat ia diserang oleh seseorang yang tidak dikenal, yang membuat ia langsung pingsan seketika. Beberapa hari kemudian, Jining bersama yang lainnya merasa heran karena Yu-er menghilang dari sekolah. Kalaupun pergi, Yu-er pasti memberikan kabar. Namun beberapa hari ini mereka tidak pernah bertemu lagi dengannya. Di sana, Muzi berkata, Yu-er sempat mengatakan hendak pergi ke ruangan rahasia. Mendengarkan hal tersebut, Lata segera bergegas pergi ke sana. Ternyata memang benar, Lata menemukan Yu-er tergeletak tidak sadarkan diri. Ia pun segera membawanya kembali. Julian yang memeriksa kesehatannya berkata, di tubuh Yu-er terdapat sebuah penyakit aneh yang ia sendiri tidak tahu cara untuk menyembuhkannya. Jining segera pergi menemui Huang dan meminta bantuannya cara untuk mengobati penyakit seseorang. Saat ditanya penyakitnya, Jining menjawab kalau ia juga tidak tahu. Lalu, Huang berkata ia memiliki satu cara. Jining dipinta untuk pergi ke atas bukit dalam mencari tanaman obat kuno yang bisa membuat seseorang pulih kembali. Ia mengingatkan, tanaman kuno tersebut tidak bisa menyembuhkan penyakit, namun bisa membuat seseorang menjadi sadar. Dan Jining tidak boleh berharap lebih. Jining lalu pergi mencari tanaman kuno tersebut yang ternyata berupa jamur es. Baru saja ia mencabutnya, tiba-tiba ia terlempar ke udara. Untungnya, Melati datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkannya. Jining merasa heran kenapa ia bisa tahu keberadaannya saat ini. Melati pernah berkata kalau siluman ular yang berada di pedangnya saat ini memiliki ikatan batin dengan dirinya. Ia tahu keberadaan Jining berkat siluman ular. Dalam kondisi terdesak, siluman ular akan memberikan sinyal kepadanya untuk membantu Jining. Mendengarkan hal tersebut, Jining mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka pun kembali dan jamur itu diberikan kepada Julian untuk dibuatkan obat. Berkat tanaman jamur itu, kini Yu-er bisa bangun kembali. Setelah terasa cukup sehat, Jining membawa Yu-er jalan-jalan agar tubuhnya bisa kembali fit. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba ranjau tak terlihat menyerang mereka. Ledakan demi ledakan harus mereka hindari di sana, yang ternyata itu ulahnya Zidao beserta Jinbai yang ingin mencelakai Jining. Akhirnya, Zidao berhasil menyandra Yu-er. Di sana ia meminta Jining untuk menyerahkan pelakat tanda pemimpin suku Ji. Apabila tidak, ia akan membunuh Yu-er. Jining tanpa berpikir panjang langsung memberikan pelakat tersebut kepadanya. Di saat Zidao lengah, Jining langsung menyerangnya. Tiba-tiba, Jinong juga datang ke sana dan membantunya untuk merebut kembali pelakat tersebut. Saat kembali ke sekolah, semua murid yang mengetahui insiden tadi justru menuduh Jinong yang bekerja sama dengan Jinbai untuk memasukkan suku rambut putih ke dalam sekolah dan hendak mencelakai Jining beserta Yu-er. Jinong menjawab mustahil ia melakukan itu karena Jining merupakan saudaranya sendiri yang tidak mungkin ia celakai. Namun tetap saja semua murid menuduhnya. Lata lalu datang ke sana untuk melerai masalah yang terjadi dan meminta semua murid untuk tidak main hakim sendiri karena mereka tidak memiliki bukti. 住手！